Wabarakatuh. Selamat datang semuanya alumni, kemudian pengguna. Saya panggilnya apa ya? Anak, mulai alumni yang paling sepuh itu Mas Amar ya. Apa kemudian yang paling muda Mbak Claudia sama Mbak Vida itu muda mana? Oh muda ya. Kayaknya muda. Ada Elisa, ada Idawi, ada Sugiarto. Saya hafal semua. Ada Bambang, troublemakernya Tarjun. Saprae. Bambang sama-sama yang bagus troublemaker. Bambang juga. Ada Pak Li, ada Bu Diana. Jadi ini saya order dadakan. Jadi saya datang ke sini itu pengennya bersenang-senang, ternyata malah dapat amanah jadi moderator. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari program kompetisi Kampus Merdeka yang alhamdulillah diperoleh oleh Prodi Agribisnis dan dilaksanakan pada tahun ini. Jadi ada serangkaian kegiatan yang jumlahnya tidak sedikit, sangat banyak. Jadi kemarin kami 2 hari berkeliling di Pamekasan untuk mengantarkan adik-adik Anda untuk magang desa dan magang BUMDes di 14 desa, 90 mahasiswa, dan mereka berada di sana itu kurang lebih 3 bulan. Kemudian ada lagi yang namanya MBKM kewirausahaan, yang semua program ini itu kalian dulu tidak pernah ada. Jadi ini program milenial. Dan di generasi saya, apalagi di generasi saya itu nggak ada. Jadi akhirnya adalah kegiatan dengan tema itu penguatan kompetensi lulusan melalui pembentukan Center of Excellence in Entrepreneurship and Innovation. Jadi kegiatan ini mencoba untuk menghimpun informasi dari para alumni, dari para pengguna, dari para stakeholder yang lain, yang tujuannya adalah untuk memperbaiki, untuk mengembangkan kurikulum yang ada di Prodi Agribisnis. Ya, jadi kita sudah menstatementkan bahwa lulusan Prodi Agribisnis itu adalah mahasiswa yang memang berkarakter kewirausahaan, apapun nanti profesinya. Jadi kita temanya adalah Center of Excellence in Entrepreneurship and Innovation. Itu yang kita di visi misi kita juga sudah tercantum. Jadi bagaimana lulusan agribisnis itu sambung menjadi seorang entrepreneurship apapun nanti profesinya. Dan Prodi Agribisnis mengundang Bapak Ibu, jadi mengundang kalian semua untuk ikut berkontribusi di dalam pengembangan kurikulum di Prodi Agribisnis. Saya sebagai moderator nanti akan memandu acara ini. Untuk pertama kali mungkin ada sambutan dari Bu Kodar. Kalau itu Bu Ajur ya. Tapi sekarang itu koordinator program studi Korprodi. Mungkin nanti Bu Novi sebagai koordinator program studi akan memberikan beberapa beberapa kata-kata. Saya sampaikan ke Bu Novi waktu dan tempat, monggo. Terima kasih Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh peserta FGD penguatan kompetensi lulusan melalui pembentukan Center of Excellence in Entrepreneurship and Innovation seperti itu. Di sini ada berbagai perwakilan dari 5 sektor. Seperti yang sudah saya sampaikan, kami sangat menginginkan masukan dari Bapak dan Ibu yang kebetulan hadir pada pagi ini untuk upgrading
konten-konten dari kurikulum kami seperti itu. Jadi sekarang mulai tahun 2020 di situ Prodi Agribisnis mendapatkan hibah pengembangan kurikulum MBKM. Kita sudah membuat komitmen bagaimana memanfaatkan mata kuliah wajib itu hanya habis di semester 5 gitu. Di 2020 nggak berhasil. Jadi karena banyak mata kuliah yang dirasa eman gitu, itu dosen gitu ya. Ini kan mata kuliah saya, nah ada yang seperti itu. Kemudian di 2021 kita mulai kayaknya ego-egonya sudah mulai turun. Akhirnya kita berhasil di kurikulum 2021 kegiatan MBKM itu pure bisa dilakukan di semester 6. Semester 5 mata kuliah wajib sebanyak 113 SKS kita ringkas gitu, kita kuncir selesainya di semester 5 seperti itu. Nah, pada kegiatan hari ini kita benar-benar menginginkan agar mata kuliah yang sudah dimanfaatkan ini di kuncir ini benar-benar mata kuliah yang itu sudah identik dengan sinyal pasar. Jadi pasar hari ini seperti apa? Kalau kita di sini kan sebagai akademisi hanya membaca yang sudah selingkuh wacana yang kita tahu. Tapi praktisi atau orang-orang yang benar-benar bekerja pada bidangnya dan kebetulan alumni, kemudian ada Pak juga yang daripada hari ini itu kan yang tahu siapa terjang pasar yang paling tidak, at least yang ada di sekitar di sirkel penyelenggara semua itu kan yang paling tahu jelas pelaku gitu. Sehingga kami benar-benar membutuhkan kompetensi dan konten apa sih yang harus kita improve dalam kurikulum MBKM ini sehingga pada saat mahasiswa menyelesaikan semester 5-nya itu benar-benar sanu yang kita berikan pada mereka gitu. Karena setelah semester 6, semester 7, semester 6 itu kita akan lepaskan mereka ke lapang. Kemudian ada mahasiswa yang 1 kali mengambil MBKM boleh 2 kali gitu ya, 20 jadi 40 SKS mereka ambil di 8, setelah itu baru boleh selesai dari sini seperti itu. Artinya kalau misalnya dulu begitu lulus mahasiswa masih sibuk mencari surat pengalaman kerja, nah sekarang kegiatan MBKM itu bisa mewakili seperti itu. Makanya dalam lampiran ijazah itu kita juga berikan SKP dan SKPI. Jadi semua kegiatan prestasi atau apapun yang mereka punya itu bisa menjadi pendukung sehingga daya serap alumni program studi agribisnis setiap tahun ini produktivitasnya semakin tinggi, lulusannya semakin cepat selesai dan pasar juga semakin cepat. Karena kalau misalnya kita ingin mempertahankan kualitas A ini kemudian berubah menjadi unggul, itu adalah syarat utama yang diminta oleh ITI. Dan itu juga yang akhirnya membuat kita secara otomatis 6 bulan kehidupan ini tetap terakreditasi tanpa dilakukan assessment karena produktivitas alumni dan lulusannya tetap tinggi seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kembalikan kepada Pak Taufik. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi sudah memberikan kesempatan buat kita. Jadi dalam acara ini semua yang hadir di sini itu adalah mewakili stakeholder dari prodi agribisnis. Ada yang karyawan, ada karyawan perusahaan agribisnis, ada karyawan perbankan, ada karyawan perusahaan yang lain, kemudian ada dari kalangan akademisi, ada yang dari pengusaha, ada yang troublemaker kayak saya, ya Mas Tajun ya. Troublemakernya siapa ini? Mas Tajun, Mas Bambang, maupun Mas Sampai. Enggak, kalau dia sih mahasiswa baik-baik aja. Soalnya saya kenal karena dia editor dan relawannya UTM Press bertahun-tahun ya, berapa tahun? The best Google effort juga ya. Oke, jadi seperti tadi yang sudah disinggung oleh Bu Novi, kami akan istilahnya menggali masukan dari Anda semua yang tujuannya adalah untuk mengembangkan agribis. Seperti yang kita tahunya sampai saat ini adalah dari sisi kita sebagai pengelola sebuah program studi.
Sehingga keilmuan kita harusnya mahasiswa mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 itu secara teoritis. Tetapi secara pasar, secara realistis, kami mohon masukan dari Anda semua. Apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa agribis sehingga nanti ketika lulus itu mereka sanggup bersaing di dunia luar, di dunia kerja, dan mereka bisa menjadi seorang entrepreneur yang tangguh. Apa sih gitu kan ya? Yang selama ini kan kita istilahnya dari sisi pengelola. Nah, dari kegiatan ini namanya nanti masukan-masukan yang sangat berharga. Selamat datang Mas Om. Ini troublemaker juga ini. Ini troublemaker juga. Masalah nanti keluar lagi ya. Oke, kita mulai aja. Mungkin kesempatan pertama saya sampaikan kepada alumni yang paling sepuh, yang ini mewakili seorang entrepreneur, pengusaha. Monggo, waktu dan kesempatannya Mas Anwar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk kesekian kalinya kami diundang di forum ini. Jadi sedikit saya punya masukan kepada jurusan. Setelah saya amati fakta di lapangan di masyarakat bahwa seharusnya jurusan itu mencetak generasi atau alumni yang basic public speaking. Pak, ya, intinya kita ngomong, Pak. Jadi ya ibarat kata meskipun andai kata itu IPK-nya rendah, tapi ketika lulus kita ngomong bisa bahasa enaknya itu ya disuruh pembelajaran bisa, disuruh sambutan bisa, maka masyarakat akan menganggap bahwa itu pasti akan hebat. Syukur-syukur kalau memang bisa jadi provokasi itu pasti akan senang. Jadi troublemaker kan? Jadi mungkin itu jadi setelah saya amati bahwa pintar ngomong itu pasti dipakai di segala ini, meskipun di perusahaan, di swasta, gitu. Makanya saya lihat sales itu cara ngomongnya kok enak gitu kan? Jadi ya. Cici. Jadi mungkin itu dari bagaimana caranya agribis itu tidak dari awal. Jadi untuk tugas-tugas ngevlog atau apa itu semakin berbanyak. Kayaknya ada juga ya. Jadi bagaimana mahasiswa itu dikasih tugas yang setiap harinya tidak perlu setiap malam ya itu ngevlog. Sekarang banyak media sosial, jadi bagaimana interaksi antar mahasiswa itu wawancara gitu. Mungkin itu akan bisa menjadikan lulusan itu bisa ngomong. Nah, mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Anwar. Iya, jadi Mas Anwar memberikan masukan khususnya adalah untuk pengembangan kemampuan berkomunikasi. Ya, jadi memang saya sepakat sekali bahwa orang akan dilihat pertama itu kan salah satunya adalah dari kemampuan berkomunikasinya, sehingga dan itu menjadi salah satu kunci sukses bagi kita semua. Untuk yang kesempatan yang kedua mungkin dari akademisi, mungkin Pak Keli dulu, karena Pak Keli ini akademisi sekaligus pengguna. Artinya ada beberapa dosen-dosen dari Universitas Islam Madura ya, UIN Madura Pamekasan yang itu merupakan alumni dari agribisnis. Mungkin bisa Pak Keli bisa sedikit menceritakan setelah melihat alumni kami menjadi dosen itu kira-kira ada apa yang perlu dikembangkan untuk mahasiswa agribisnis saat ini? Monggo Pak Keli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu dan Harindra Sukma dari Universitas Islam Madura. Dan saya dari Prodi Agroteknologi. Dan kebetulan prodi saya itu adalah alumni agribisnis UTM yang kemudian S2-nya dia mengambil di manajemen agroteknologi, sehingga masuknya malah ke agroteknologi itu Lia Christian, gitu ya. Sudah berapa tahun karena memang kebetulan yang mau dan kami lihat memang punya kemampuan untuk itu ya kemudian kita nikah. Kemudian yang di prodi agribisnis sendiri ada tiga orang, ada 2 orang yang saya tahu adalah yang pertama itu saya di Longli, meskipun dengan ya beliau adalah dosen yang entrepreneur, punya banyak usaha, bahkan sekarang malah bagus menjadi salah satu anggota menjadi salah satu pimpinan partai di Kabupaten Pamekasan, gitu ya. Itu sudah linknya sudah luar biasa. Kemudian yang kedua ada Mbak Fitrotin, siapa namanya Mbak Fitrotin Azizah ya, itu juga alumni. Dan kemudian mereka memang punya kemampuan dasar untuk menjadi dari kemampuan yang kaitannya dengan komunikasi tadi, kemudian dosen sebagai dosen juga bisa melakukan sebuah penelitian, menginterpretasi data sampai kemudian analisis data. Maka dari kuliah sendiri cukup inovasinya cukup bagus kemarin ketika kemudian menemukan jadi meramu kopi menjadi kopi pedas, ya kemudian mendapatkan paten. Cuma memang ada satu hal sampai pada paten saja. Sehingga yang perlu dikembangkan mungkin bagi saya adalah bagaimana kemudian tidak lanjut dari produk yang sudah dihasilkan. Jadi ada kemampuan pemasaran yang perlu dikembangkan di sana. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi cukup permasalahan bagi kami adalah kemampuan dalam bahasa Inggris. Karena bagaimanapun juga kami di lembaga pendidikan membutuhkan go internasional. Sehingga ketika kita mau menghadapkan dengan sesama rekan peneliti dari luar, itu sudah banyak yang mundur, sudah tidak pede. Tidak seperti itu. Diberikan teks berbahasa Inggris saja, jurnal berbahasa Inggris saja, dosen itu sudah terpikir, sudah mulai. Sehingga bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan sebuah research yang berbasis internasional kalau kemudian kita tidak punya banding dari internasional. Bagaimana kemudian kita bisa membandingkan dari internasional, bahasanya saja tidak paham. Jadi saya pikir itu ya kemampuan pertama tadi. Kalau secara sudah bagus gitu ya. Jadi kemampuan dasar sebagai seorang dosen sudah bagus, tapi kemudian pengembangan yang perlu di bahasa. Kemudian yang kedua tadi inovasi sebatas pada inovasi produk, belum pada inovasi pemasaran. Mungkin kemampuan itu yang saya baca yang perlu ya tidak hanya agribis UTM, saya pikir tadi juga di kampus kami. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau tim bagus artinya selama ini ketika kami melakukan sebuah tugas ya, kemudian ada pembagian tugas, kita bisa sinergikan masalah tadi kan ada dinamika beda, tapi cukup bagus beberapa karena terutama Bu Lia sama Bu waktu itu Pak saya ini kan nomor kita ini. Cuma Pak saya ini dari kemampuan mungkin dari mahasiswa S1 sudah bagus ya akhirnya. Jadi dia tidak hanya dosen tapi juga sudah punya usaha sendiri, digital printing, masih kemudian dipercaya untuk mengkoordinasi massa di partai gitu ya. Sudah kemampuan komunikasi sudah bagus gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali. Di teamwork, kemudian kemampuan meneliti ya, apalagi memang bahwa ada beberapa profil alumni kita yang memang bekerja di sebuah perusahaan yang memang bergerak di penelitian. Kemudian bahasa Inggris, nah
Nah, itu memang kami akui bahwa itu sesuatu masalah yang besar bagi prodi agribisnis. Makanya kemarin kita mencanangkan untuk yang dosen-dosen baru wajib kuliahnya di luar negeri. Alhamdulillah saya sudah kuliah di dalam negeri. Jadi tidak kena. Kita mencanangkan yang muda-muda harus kuliah di luar negeri, karena yang tua-tua itu sudah kuliah di dalam negeri semua. Nah, ini salah satu yang harus kuliah di luar negeri. Nanti jangan-jangan Bu Novi kuliah di India jadi artis ya. Mungkin tadi Pak Ali menyinggung masalah kemampuan penelitian ya. Mungkin kami ingin mendengar dari Mas Sugi yang memang bekerja di Asia Nielsen ya, yang memang bergerak di bidang riset, khususnya riset pemasaran. Mungkin ada masukan-masukan atau informasi bagi kami bagaimana sih apakah metode penelitian yang kami ajarkan itu sudah mampu diaplikasikan di pasar dan itu seperti apa? Nah, ini monggo Mas Sugi, karena terus terang kalau saya penelitian juga nyerah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya saat ini posisi di Statistical Operation di PT Nielsen. Awalnya saya dulu join di Nielsen itu bukan di situ, tapi saya di data entry. Tapi pertama kali sebenarnya saya masuk sebagai interviewer, cuman karena waktu itu interviewer kan kualifikasinya SMA, dan di waktu bersamaan ada lowongan di data entry yang kualifikasinya 1, sehingga waktu ikut tes saya dialihkan ke data entry, dan di data entry saya hanya 4 bulan outsourcing lalu karyawan tetap. Dan waktu itu ada perampingan karyawan, saya dipindah ke input validation, kemudian sekitar 2 tahun ini saya di statistical operation. Mengenai dengan kemampuan-kemampuan apa saja, pertama memang seperti yang Pak Pi sampaikan, itu bahasa Inggris, karena Nielsen itu perusahaan multinasional, dan kebetulan posisi saat ini saya di statistical operation itu kan Nielsen itu menganut sistem organisasi matriks. Jadi meskipun saya di Indonesia, tapi saya ikut struktur global, dan director manager saya itu orang Spanyol. Jadi memang sangat terasa waktu transisi saya dari input validation ke statistical operation itu, saya stres luar biasa karena harus setiap hari berbicara bahasa Inggris, kemudian one-on-one meeting dengan manajer saya juga bahasa Inggris, dan itu stres luar biasa bagi saya. Dan sekarang sudah lumayan. Untungnya saya itu dapat manajer orang Spanyol, di mana beliau komunikasi sehari-harinya bahasa Spanyol, jadi bahasa Inggris adalah bahasa kedua, dan karena tuntutan pekerjaan juga sama-sama kurang baik dari vocabnya, pronunciation-nya juga kurang lebih sama seperti saya. Akhirnya kalau jadi yang menjadi adalah kalau ada meeting lintas lintas negara, apalagi jika bertemu dengan orang memang dari UK. Pernah saya meeting dengan orang data science yang memang orang UK, ya gimana ya, kayak nonton film Hollywood tapi nggak ada sebenarnya. Waktu itu juga sedang kita wedding sistem baru, waktu itu orang Jerman, dan memang karena struktur global itu di beberapa negara kan yang departemen seperti saya itu kan banyak. Ada kalau yang ada namanya yang sudah scan, ada yang manual. Jadi panelis itu ada yang sudah input by scan, ada yang manual. Kalau yang manual masih dari Latin Amerika, masih ada Brazil, Meksiko seperti itu, dan di beberapa negara Asia termasuk di Indonesia, Filipina, dan di
komunikasi. Nah itu memang yang pertama adalah bahasa Inggris itu sangat terasa. Yang kedua seperti Mas Anwar, memang itu komunikasi. Karena jujur kalau berbicara skill saya di surgical operation, meskipun saya pernah belajar metodologi riset ya, metode quantitative business, itu hanya sangat sedikit sekali yang ada. Bahkan termasuk di SPSS itu saya belum pernah pakai. Yang saya pakai saat ini adalah Python dan SAS, itu statistical analysis system. Dan kalau untuk yang sistem-sistem itu memang sudah ada developernya, jadi tidak terlalu banyak tahu sebenarnya. Kayak SQL developer, kayak coding, bahkan saya untuk agribisnis, istri saya informatika. Bahkan dia sendiri itu tidak tahu program-program itu meskipun ada informatika seperti itu. Dan selain komunikasi, bahasa Inggris, kalau saya mengingat pesan dari manajer saya orang Spanyol itu, sebenarnya apapun pekerjaanmu, apapun yang kamu tekuni, dasar untuk belajar semuanya hanya rasa penasaran. Jadi penasaran mau belajar bukan hanya yang ada di sehari-hari kita temui, terutama kalau mahasiswa ya mungkin hanya kuliah secara teoritis, praktikum dan sebagainya. Tapi di luar itu, karena seperti yang kita lihat alumni ya banyak yang memang bekerja bukan linear dengan prodi, ada yang jurusannya macam-macam, ada yang menjadi content creator dan sebagainya, dan memang ya itu komunikasi, kemudian rasa ingin tahu yang besar dan ya terutama bahasa Inggris. Itu sih poin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yudi. Terus ini sama kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, kemudian statistik ya, statistik. Saya paling kira kalau mata kuliah statistik, makanya kan nggak pernah ketemu saya ajar statistik ya. Itu bagiannya Bu Ana, Bu Resti, saya pasti nggak mau tolak. Mas Tajul, ini provokator nih. Atau salah satu. Oh, pemberdayaan masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja. Sebenarnya tadi yang dari awal suhu saya sudah benar. Jadi ilmu komunikasi sepakat pendapat dengan Bapak Speaker saya, Mas adik saya itu untuk bahasa Inggris sudah cukup dirasakan betul kebutuhannya ketika sudah selesai di kampus. Kalau saya pribadi juga menambahi, saya selaku orang kecil, selaku alumni yang suka ngopi, kampung, di warung, di warteg, itu saya juga banyak menemukan sebenarnya saya ini waktu di kuliah di kampus materi itu sebenarnya sudah bagus, sudah bisa dipakai di lapangan. Satu kali ingat sama kewirausahaan dulu. Waktu Pak Ketik mengadakan praktikum, kewirausahaan saya itu dikasih modal. Teman-teman dikelompokkan dikasih modal, suruh beli api satu 500, air beli 500, cupnya berapa. Itu sangat membantu. Jadi begini intinya, kita ini tidak hanya belajar teori Thomson. Sepakat kalau memang ada sekarang di situ 5 sudah selesai. Saya paham. Saya berpraktek. Saya ini basicnya saya mau jadi. Kita tidak apa-apa sebenarnya. Karena kepandaian komunikasi, kita lebih menghasut teman-teman yang lain. Jadi saya di baru itu gimana? Itu mana solusi? Kalau begini Pak, di waktu itu di Malang itu yang Unisma, mereka sudah punya program Jambu Merah. Itu sudah punya program ini. Kita mengapa? Tak ada lagunya. Intinya, ketika saya sudah datang ke Mapakon, itu saya tahu kalau itu harus ya. Setelah saya itu nanti kamu diajarkan ini kenapa? Nggak ada masukan. Berarti nggak ada di desa, nggak ada pakai di lapangan. Itu betul ada. Itu aja. Sekarang sedikitnya, kalau aktivitas ini sudah ada kualitas, ini hanya di center apa namanya ini? Yang rumah dia maaf.
di Google ini sentra-sentra itu apa sentra-sentra gitu aja. Kita harus tawarnya. Jadi beda desa, beda tempat, satu usaha yang sama itu beda cara penanganannya. Oh ada nanti di sini namanya apa? Besok kan begini. Oh ini apa yang beda? Kalau sini kan enak kita buka ini, nanti orang salah sini bisa. Ini yang orang itu punya bina desa atau desa binaan untuk menerapkan ilmuwan. Boleh nggak terserah di lapangan. Sekarang memang saya juga di rumah pengen punya gagasan Pak. Kalau mudah-mudahan ini punya usaha. Sekarang saya punya gagasan tapi masih proses. Bukan semua punya usaha. Kenapa? Pemerintah sekarang apa tujuannya? Bagaimana kita ini menciptakan kader atau kesenian ramah orang tua? Apa ya? Itu yang ramah lansia. Bagaimana angka kematian itu tidak banyak. Jadi banyak orang tua itu masih sehat. Kenapa? Faktor apa? Ini itu. Jadi ada itu yang ngomong dia masih ngomong sendiri. Apa ya? Udah mau ditinggal. Nggak bisa tidurnya mental anak. Nah ini yang nanti masuk kalau nyari tempat yang lansia yang pilih nanti dari atas ini pasti berhasil. Ini harus saya. Akhirnya saya ganti orang-orang lansia untuk punya usaha. Sudah bagus itu nanti pasti dulu. Kalau tadi sebagai anak ya kan? Ternyata sekarang di dunia itu lagi yang bisnis bukan yang boleh yang sudah buat kan sudah bisa nah jangan lupa marketnya bukan marketnya kok bisa berbayar lagi padahal kamu juga bisa yang lain dijelaskan jualnya di mana Pak? Saya jualnya di waktu itu Pak Gubernur di apa namanya di Berbagai Biaka tempatnya satu sama dulu kayak begitu beli sekali nah itu ya kan namanya kemudian desa itu sendiri itu ini masih bagus sih apa nah kamu mana di mana ada ini nggak boleh terus gimana nanti nggak aku berani nanti kamu nggak pernah bisa parfum ibarat saya fotonya itu sangat ada saya parfum waktu itu resepnya saya sebagai parfum saya kirim dari mana saya kirim dari Jakarta dia berapa lalu dari saya berapa kok dibuat lebih lah makanya lagi bukan kalau kita sudah Jakarta sudah tutup di mana itu kan buat persiapan baru lama berarti ya akhirnya baru kalau saya harganya di banyak ya Pak Oke ini mulai saya berapa? 8.000 apa enggak? Itu ya itu aja kalau saya pribadi tolong mahasiswa adik Pak ya jadi solusinya saya tetap korbannya tolong kasih berikan kemampuan Pak karena di sisi Pak butuh praktek dimulai ya bahasa ini saya mengikuti pasti mengikuti minimal pasti mengikuti prakteknya saja saya punya usaha kambing di Pekalongan contoh saja karena ada masalah satunya lagi usaha kambing jual sendiri pasti orang belajarnya karena saya ngambilnya berapapun dijualnya apapun saya ambil seperti ini saya ambil 10 dengan modal 45 juta pasti 2 bulan lagi Pak sudah gemuk jangan 45 Pak ini sudah gemuk ayah saya seperti itu nggak ada masalah ini dia mengambil nggak sendiri sama adiknya dia juga pasar dengan aku pasti murah gitu karena saya tak pasarnya Surabaya pasarnya ini itu nggak dari sana jadi ada produk ini akan disalingan jangan lupa marketnya nanti dibina rangkuan akhirnya numpuk nggak dijual kata Pak Sar Pak Adil dulu Pak Adil pasarnya dulu di mana baru kita siapkan untuk apa kita dibeli oh ibu-ibu ini selanjutnya di pasar lagi tren apa itu tas yang dari ini dari yang pertama kita ibu-ibu diajarkan
begitu dikasih kemampuan. Akhirnya apa? Setelah sudah selesai kan pasar ada, tinggal berdiri aktivitas agrikultur di teman pasarnya. Yang kedua yang bikin itu kerjasama. Mungkin itu dari saya pribadi gawe kepentingan bahas dalam kolaborasi. Pertanyaan untuk Mas Sajul. Iya, jadi kemampuan entrepreneurship wirausaha memang butuh praktek. Jadi seperti tadi yang disampaikan Bu Novi, yang sekarang itu semester 5 sudah selesai, perkuliahan sudah selesai. Karena dulu itu ketika kita mengajarkan kewirausahaan untuk praktek, alasannya Pak saya nggak bisa, ada tugas mata kuliah lain, menurunkan mahasiswa ke lapangan. Pak saya nggak bisa, ini ada kuliah. Nah dengan MBKM ini semester 1 sampai semester 5 mata kuliah dasar sudah selesai. Semester 6 mereka harus ber-MBKM 6-7 dan itu nilainya adalah 20 SKS. Jadi 100% mereka belajar tanpa gangguan mata kuliah yang lain, tanpa gangguan tugas-tugas yang lain. Ya seperti yang sekarang ini 40 mahasiswa, sekitar 40 mahasiswa itu magang desa. Jadi mau memotret 40 mahasiswa magang desa, 40 magang bumdes, dan 45. Yang 40 kali ini. Moderator dadakan Begitu kan langsung ngomong. pokoknya kehilangan nomor 1. Jadi ada 3 program, magang bumdes sama magang desa, kemudian magang kewirausahaan. Mereka yang bumdes sama desa, mereka memotret kondisi desa dan bumdesnya. Dari hasil potretan itu mereka akan belajar bagaimana permasalahan dicarikan jalan keluar, kemudian potensinya itu ditingkatkan. Sedangkan yang MBKM kewirausahaan, mereka belajar mulai dari nol dan isi belajarnya adalah praktek. Gitu kan? Nah, ini yang coba kita terapkan sebenarnya mulai semester kemarin kita sudah mulai menerapkan. Gitu. Terus tadi ide bagus lansia, memberdayakan lansia karena terus terang ini juga peluang juga. Kita juga sudah lansia. Yang sering saya lihat adalah selamat datang Mas Toto. Ya, jadi yang sering saya lihat adalah sekarang masjid-masjid itu bangunannya keren, mewah-mewah, bagus, tapi tidak ramah lansia, tangganya tinggi-tinggi. Padahal permasalahan lansia itu salah satunya ada di lutut, ya kan? Jadi bagaimana kita memberdayakan lansia? Oke, selamat datang Mas Toto. Yang lain? Ya. Yang lain barangkali ada yang mau disampaikan? Ya, ada Mas Samre. Terima kasih atas waktunya. Hanya melanjutkan dari pemaparan Mas Najul. Ini usulan bagus ya bahwa agribisnis atau jurusan itu harus setidaknya punya jenis lembaga, entah itu lembaga desa binaan atau lembaga yang lain. Kemarin saya pernah baca sama Mas Najul bahwa gimana caranya khususnya di Madura ini kalau jurusan itu menyediakan pasar dalam artian kayak jenis BUMD, Badan Usaha Milik Petani. Karena jujur saja semua keluh kesah gagal panen mulai dari hulu sampai hilir itu yang dirasakan oleh petani. Sedangkan pedagang itu enak, dalam artian enak, mereka tidak tahu tahunya hasilnya. Sehingga kalau misalkan jurusan itu punya lembaga jenis BUMD, Badan Usaha Milik Petani, yang memang itu murni itu hasil jerih payah petani, dan jurusan
apalagi lebih kampus menyediakan ruang sebesar-besarnya untuk wirausaha di bidang itu atau menampung wirausaha di bidang itu. Kalau misalkan cuma kemarin itu sempat tidak tidak diabaikan gitu, karena kemungkinan ya mungkin pertama kita berangkat berdua, tidak kayak kelompok-kelompok yang lain, yang mana kelompok yang lain kita sekali usulkan ke pemerintah daerah itu langsung di ACC itu, karena saya sama-sama merasa pangkat gitu, sehingga ya memang lebih kita di situ gitu, karena kesan dari petani dari dulu itu yang dirasakan dari petani, sedangkan pedagang tidak tahu ini hasil kayaknya, yang penting mereka untung gitu. Sedangkan yang untung itu hanya petani. Mungkin cuma itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Said. Saya tawarkan satu pendapat lagi, satu masukan lagi. Cewek? Dari tadi cewek belum ada. Iya. Ada Melisa, Mbak Linda, ada kawannya. Semuanya enggak. Yang pasti psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena ternyata saya paling tua, Bu. Begitu ada Yang perempuan. Iya. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Memang apa yang disampaikan oleh adik-adik, saya memang ada betulnya Pak. Yang pertama, siap Bapak. Komunikasi ya, panjenengan juga tahu sendiri pengalaman saya sama kan nggak seberapa banyak, sehingga sebenarnya fokus Bapak dosen kan ketika lebih banyak sebenarnya perhatiannya. Terus dulu merupakan rekan buat kita saat itu. Kalau terapang saya sendiri sebenarnya itu saya dari pakai ini jujur saja, ini dari pakai sama saya. Kecuali kalau ke kampus memang masih masuk di program BBS. Cuma kalau di lapangan aja karena saya kan secara terpaksa dikarenakan kondisi suami, sehingga saya harus turun ke lapangan itu dengan berbagai macam problematika. Bayangkan saya prodi aktivis lulusan dengan gelar SP, kemudian saya diminta menjadi pemateri pola asuh. Jadi saya yang pertama kan bukan berarti saya menguasai pola asuh, karena yang saya ajak bicara itu mungkin lebih mampu, lebih paham dibandingkan saya. Cuma hanya karena posisi itu tadi, sehingga saya harus menyampaikan hal yang tidak berhubungan sama sekali dengan prodi saya, mungkin dengan keilmuan saya, sehingga memang ilmu berkomunikasi itu penting. Mulai dari pola asuh dan juga saudaranya itu saya belajar otodidak. Artinya kan kita kadang-kadang sehingga susah. Jadi kalau saya bertanya apa yang saya sampaikan itu kan dengan paham, padahal sebetulnya saya sendiri baru paham sebelumnya. Semua pikir dari saya apapun saya di luar desa. Jadi saat itu kalau di desa memang betul kalau lansia memang harus, mereka kan sebetulnya bukan usia produktif, tapi harus tetap produktif. Jadi kita juga memang berpikir gimana. Ya, betul. Jadi tetap harus diperhatikan kemampuan berkomunikasi, betul. Bahasa Inggris itu juga sebenarnya disampaikan teman-teman tuh menanya saya tuh. Aku saya sudah langsung memang kalau secara penelitian di kampus, penelitian dan pengabdian memang bahasa Inggris yang diperlukan, metode yang kita gunakan kan tidak seperti yang digunakan. Tidak terlalu tinggi, memang artinya sudah pernah kita pelajari dulu waktu di perkuliahan. Dan bahasa Inggris itu masuk ke saya karena saya tidak langsung, saya pun diminta mengaku bahasa Inggris.
Jadi kalau di kampus itu bagian sasaran terakhir. Kalau Bowo sama Umar itu sudah di depan, Bu. Jadi mereka sudah pilih apa yang mereka mau. Kira-kira kena kakaknya, Mbak, bahasa Inggris, bahasa Inggris, kemudian matematika, ekonomi dan saudara-saudaranya, statistika itu dikenakan yang tua-tua, Bu. Yang muda itu yang gampang-gampang. Sarang itu, Bu, mereka itu pintar. Kewirausahaan, saya kan harapan saya sebenarnya bisa mengatur kewirausahahan, tapi tidak bisa. Keseleting tempat sama Bowo. Jadi saya harus kenanya yang susah-susah. Nah, sebenarnya itu, saya kan tahu sendiri bahasa Inggris saya itu kan dulu dibilang cewek enggak, dibilang biro itu, jadi setengah-setengah. Jadi tapi ya saya berpikirnya karena saya harus belajar, kalau dari itu saya harus belajar. Itu jadi kalau di kampus mata kuliah yang dulu tidak saya dapatkan pernah saya ambil. Karena dia tadi kita mungkin karena saya sama-sama angkatan tua-tua itu apa aja iya, diambil apa aja iya, disuruh gini loh, gitu bukan iya, malu kan. Jadi saya sendiri merasa bahwa selain berkomunikasi itu tadi, minta komunikasi, chatbot, saya chatbot itu saya, itu sudah biasa. Dan yang kedua mau menerima tantangan sebenarnya, karena apapun sebenarnya bisa dipelajari gitu kan Bu. Cuman ada satu yang ingin saya berikan masukan itu ya, harapan saya dari saya itu lebih banyak inovasi. Jadi kalau sama sebenarnya masalah ini kalau mungkin di kampus saya juga seperti itu, mahasiswa diminta belajar berkomunikasi, dia dilatih untuk presentasi atau apa gitu. Tapi kalau diminta membuat inovasi, mereka kan tidak bisa langsung mencetuskan inovasi, tapi biasanya mengadopsi dari inovasi lain gitu kan. Jadi inovasi-inovasi baru itu yang harus dilatih, artinya kita mau menciptakan inovasi. Nah, itu yang mungkin bisa ditambahkan sehingga menjadi entrepreneurs itu kan paketnya lengkap, dia bisa menciptakan inovasi baru dan segala macam, tidak hanya mengembangkan inovasi yang lama. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik dari teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nerissa. Sangat banyak masukan-masukan yang kami dapat dari para stakeholder, dan masukan-masukan berharga ini tentunya akan kami gunakan di dalam pengembangan kurikulum khususnya di prodi agribisnis. Dan ya, jadi Mas Om sebagai pemilik koran kesempatan ngobrol soal kesempatan dua anak-anak. Kalian konsisten. Karena dia biasa nulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para dosen dan teman-teman para senior, Mbak Elisa terutama yang saya hormati karena beliau langsung yang dari saya dan soal ini. Tapi soal informasi lawan dari saya. Jadi itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman oleh senior-senior sama sebenarnya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kalau saya dibicara sebagai dari yang intinya untuk bisnis saya siap ini, Pak Oke, saya siap untuk publikasi misalnya. Jadi kalau boleh kritik, jadi kalau buat program, buat kegiatan dengan formalitas, jangan kesannya hanya serangga apa itu ya. Jangan saja serapanggahan, karena yang dibutuhkan misalkan 90 mahasiswa itu mau diturunkan ke desa, mereka hanya diberi materi misalkan tentang bagaimana mengembangkan, bagaimana memajukan, bagaimana wisata premium dilakukan. Tapi di desa itu ketika tahu masalah krisis pertanian, teman-teman misalkan Mas, tolong diurusin
cara membuat operasi atau BMDes. Teman-teman kan belum tahu. Jadi hal-hal yang sifatnya itu bentuk kemampuan khusus dan kategori desa. Jadi tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak dipelajari. Semuanya bisa dipelajari kecuali nasib tidak bisa dipelajari. Jadi ini saya tidak hanya menyampaikan untuk bisnis, kemarin untuk semua. Tolong jangan membuat program yang formalitas. Yang kedua, kalau misalkan programnya bagus harus dilanjutkan, jangan hanya sampai ke sini. Kan pertemuan seperti ini saya sudah 2 kali, dulu pernah diundang juga pertemuan seperti ini. Itu pasti tidak ada derajatnya. Berarti kan itu hanya formalitas. Jadi maaf Ibu, saya bukan ini bentuk kegelisahan saya kepada adik-adik dan kepada jurusan. Agribisnis itu bagus lah, dari prodi yang lain bagus, berbeda desa. Tapi untuk saat ini, agribisnis itu perlu melompat, bukan melangkah. Karena dunia kita ini di luar sudah sangat cepat ya. Saya ngaku ke Mas Safai yang bikin bisnis yang luar biasa, sampai dinyatakan oleh Ibu PKK yang bagus. Jadi saya minta lagi ke bisnis buat program yang benar-benar berjalan, tidak hanya formalitas, apalagi hanya untuk pelanggaran misalkan ya, tapi harus sudah nyata. Yang kedua harus berlanjutan. Intinya kami di Alumni itu jangan dilakukan realitasnya. Kami itu sangat loyalitas. Maaf ya, dulu di rumah nanya, Mas berapa kalau itu? Saya mau jawab apa? Mas diminta berapa? Diminta berapa? Saya coba teman-teman, gimana? Apalagi saya pelatih kan, ada yang tidak bersih. Menjadi apa? Staf AD mungkin sudah ditahu kan bisa. Tapi saya punya kebijakan, saya bilang sudah mau gratis full agribisnis. Kalau pertanian kan, agribisnis dulu. Kata dulu sih, nggak enak kita, mau bayar atau sudah Mas, online-nya terus, ya, kita kan mungkin platform ya. Jadi radar itu juga melakukan lompatan dengan dunia percepatan ini. Yang besar juga punya datanya di Jawa Timur itu keterbanyakan radar itu nomor 5 se-Indonesia, karena tingginya di Jawa Timur. Kita mau di platform. Jadi tolong itu Bu, jangan hanya formalitas dan jangan pernah ragukan loyalitas kami itu. Jadi loyalitas itu berasa nggak mati kan begitu. Yang ketiga harus ada sinergi. Agri ini kan tidak sinergi, yang satu ke barat, yang satu ke timur, ke selatan, kan repot. Jadi kalau misalkan mahasiswa sendiri dalam membantu mahasiswa menyiapkan dari daya lulus misalkan salah satu bukti caranya bagaimana mahasiswa bisnis misalkan yang di Makassar mendapatkan akses beasiswa dari BPKP misalkan selain dari pemerintah pusat ya. Bagaimana misalkan dari kampus Inggris mau makan di Indonesia ini kan mudah. Jadi sinergitas itu harus tolong disiapkan. Apalagi kan sudah ada ketua alumni. Jadi pesan saya buat program yang sudah bagus ini ya jangan formalitas tapi nyata. Yang kedua bukan sinergitas. Yang ketiga loyalitas kami itu tidak dilakukan. Jadi itu saja kurang lebih yang mana. Bila kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Mas Om. Ya, jadi kita memang membuat sebuah kegiatan tidak hanya sekedar ya, tidak hanya sekedar untuk sekedar kegiatan dan serap anggaran seperti yang tahun. Jadi kita di Waru itu sudah mulai 2 tahun kemarin itu kita sudah mulai program kegiatan ada di situ. Kemudian saya melalui Pramuka, kebetulan saya pembina Pramuka mulai Pramuka berdiri jadi 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu nggak ada yang mau gantiin saya gitu kan. Itu kita di Desa Pendebeng Bangkalan itu sudah hampir 5 tahun di situ. Jadi
Dan ini yang kita harapkan dan akan kita teruskan. Artinya memang seperti pemberdayaan masyarakat itu tidak hanya bisa satu dua bulan saja, tapi merupakan proses berkelanjutan. Terima kasih Mas Oong dan para alumni yang lain. Saya yakin kedatangan Anda ke sini sudah memberikan banyak masukan berharga bagi kami, dan tentu saja ini adalah hal yang harus kita tindak lanjuti. Artinya seperti tadi Mas Oong sampaikan, ya tidak berhenti di sini. Ini adalah masukan yang akan ada yang namanya karena yang namanya kurikulum itu selalu berubah. Lah, informasi yang kami dapat dari kegiatan ini itu adalah untuk merubah kurikulum. Mungkin Mas Oong nggak merasa perubahannya karena Mas Oong sudah nggak kuliah lagi, gitu kan? Jadi kegiatan seperti ini kan adalah menggali masukan, dan tujuannya itu adalah mengubah kurikulum kami. Oh, kewirausahaan kalau jadi seperti Mas Tajul mata kuliah kewirausahaan sekarang semester 1 saya yang masih mampu. Isinya selama 14 pertemuan kewirausahaan sekarang tidak ada prakteknya Mas, malahan sama sekali. Tapi 14 pertemuan itu adalah materi soft skill, mindset. Selanjutnya prakteknya adalah metode riset bisnis, ada nanti di semester akhir rancangan aplikasi bisnis, kemudian ada manajemen pemasaran. Praktikumnya ada di situ semua, di setiap mata kuliah, dan tugasnya banyak. Jadi mata kuliah entrepreneurship. Ya, karena ini adalah formatur, kita nanti kan akan inaugurasi gitu. Dulu Bambang sudah bilang, Bu, kalau misalnya ini ayo kolaborasi sama Ika Mager, kan Ika Mager kan belum ada. Sekarang aja nggak punya duit gitu loh. Nah, saya bilang, Ika Mager harus ini pengalaman kampus saya, dan mungkin ada satu dosen kami yang kemudian akhirnya jadi PPL di Sumeneb, mungkin bisa jadi ini. Jadi termasuk alumni kami, kalau di alumni saya sendiri kami ada yang namanya Kagama Inkubasi Bisnis. Jadi punya Kagama, keluarga alumni Gajah Maya punya inkub bisnis di situ. Ya, bagi yang mau gabung di situ akan ada pembinaan, termasuk tahun lalu sudah ada yang jadi pimpinan di perusahaan mana, ada yang PN perkebunan. Itu ya apa yang kita butuhkan kami masuk ke situ. Kalau kita mau masuk, nah itu yang kita terus. Untuk yang kedua, sekarang sudah banyak platform model startup ya, digital. Di Sumeneb itu ada yang namanya Akan Jatani. Jadi Akan Jatani seperti warung sebetulnya, tapi dia sudah punya jaringan ke petani semua karena memang dia PR. Jadi setiap pemesanan, jadi teknologi itu kerjanya adalah ada pesanan, ada yang kemudian langsung ke petani ngambil bahan segar dari petani kirim. Jadi memotong apa rantai pasar. Nah, itu mungkin bisa diterapkan di yang lain, dan saya pikir alumni yang di sini tadi ada yang juga aslinya alumni, nah itu bisa kemudian membuat membuat aplikasi model seperti Akan Jatani di Sumeneb itu. Kemudian kalau dia Akan Jatani sendiri ke awalnya dan dilanjutnya, dan kemudian baru masih mencari gitu yang di mana di kabupaten lain di Madura. Nanti ya kalau mau bikin sini itu belum bagus dari ikatan alumni. Bikin model inkubasi bisnis, kalau mau ada kesulitan sebenarnya modelnya masih membuka diri untuk mendorong informasi baru. Karena apa ya, pengalaman di lapangan akan memunculkan riset-riset yang baru, akan memunculkan inovasi-inovasi yang baru terkait sama strategi pemasaran. Jadi kalau karena saya lihat akademisi, biasanya ya apa yang dilakukan dan dilakukan selama studinya. Kami punya informasi banyak, misalnya kaitan dengan apa yang ada di luar, jadi silakan kaitan dengan teknologi. Kalau saya berpikir ya, dengan teknologi, Anda punya pengalaman di situ, bisa nggak kemudian ada untuk teman-teman industri pelatihan, adopsi teknologi modifikasi, dan nggak apa-apa di situ.
Cina besar dengan itu kok. Kenapa? Karena kita mau miskin, dalam miskin itu paling ini adalah ATM. Kalau kemudian sebutan Amerika, mereka risetnya sudah luar biasa gitu. Model-model ekonomi sukses kayak gitu tuh kayak Jepang sudah ada sama industrinya. Tapi Indonesia itu sudah ATM. Cina bisa besar dengan ATM. Korea bisa besar dengan ATM. Indonesia, kalau bisa lagi, akan Jepang dan itu sudah bisa. Motor Jepang aja mulai dihidupkan dulu ini kasih demikian Jepang jadi lebih bagus kok. Kenapa kita tidak? Jadi karena ini penting itu sangat bagus gitu ya. Mereka sudah punya ini, jaringan teman-teman itu juga punya nggak punya usaha mulai dari situ saja. Nanti akan lebih bagus. Sementara kurikulum di kampus juga akan berkembang terus sesuai masukan dari alumni salah satunya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Geli. Ada tambahan sedikit. Terima kasih semuanya. Maaf terlambat tadi karena ada beberapa hal. Tadi terkait sama usulan Mas Rafahi juga terkait dari banyak di sama Mas itu beberapa yang saya alami sendiri. Sebenarnya dari mahasiswa itu asalkan berani Pak, karena saya sendiri ini rasanya rindu dengan seminar kewirausahaan maupun di kuliah. Karena 8 tahun vakum di dunia bisa dibilang di zona nyaman kantor, akhirnya baru keluar lagi meskipun beberapa kali saya jalan-jalan. Sekarang keluar sudah merintis lagi. Nah sebenarnya dari perjalanan waktu itu tadi ada platform seperti Sayurgo, Kancatan itu sebenarnya bisa menjadi peluang untuk teman-teman mahasiswa untuk bisa mengembangkan itu. Di Surabaya ada Epokan. Dengan Epokan itu PNS jadi sasarannya, karena SNPCode untuk wajib dibeli di situ. Kita bisa menggerakkan minimal dosen kan di sini, semuanya butuh sayur. Kita cari sekitaran sini benar. Orang-orang di sini juga butuh cabai. Cabai di Sampang itu waktu itu saya dapat ketika di pasar harganya 30 lebih, saya bisa dapat harga 26-28. Sekarang saya juga beralih ke Surabaya, membuka itu butuh seperti itu. Dulunya juga saya langganan Sayurgo karena harganya bisa lebih murah, dan harga Sayurgo itu murah karena juga dia ngambil dari petani. Terus juga kaitannya dengan bikin platform, terus kita punya legalitas sehingga juga teman-teman alumni yang bingung, saya mau kerja kemana, saya mau bikin usaha apa, ada motivasi sendiri Pak. Karena juga kalau sudah terkait di zona nyaman tadi, untuk memulai lagi itu semangatnya nakal lagi itu susah. Jadi kalau memang bisa jadi yayasan, ada kegiatan rutinnya sehingga alumni bisa yang sebenarnya dari sudah terlanjur nyaman adalah apa ya bisa. Oke, dari pertemuan kali ini kita bisa berkontribusi lebih. Semoga nanti ada kelanjutan, ada kegiatan rutinnya sehingga yang bagian data bisa tanya ke Mas Uki gimana pemasarannya, bagian iklan ada Mas Wong untuk ininya, dan legalitas ada Mas Tajul dan lain-lain. Nanti bisa kami share. Oh iya, digital marketing ini ada sebenarnya. Dia bisa dibilang maker juga di situ kan. Bisa membuat yang gimana juga. Orangnya menggunakan di depan. Iya. Dan saya ditodong sama dia kemarin segera buka satu modul, masukin di marketplace, nanti saya yang itu. Mungkin itu kita seperti kata Mas Mohon tadi, kita berkontribusi jangan diragukan, bisa memberikan Terima kasih. Kesimpulannya adalah kita harus bersinergi antara dosen, alumni, mahasiswa. Tentunya sinergi itu juga hanya akan membuat kita semua itu juga akan semakin kuat. Oke, terima kasih atas kehadirannya, masukan-masukan yang berharga sekali, karena kita juga sudah ditunggu di acara sebulan, gitu kan? Jadi ini kegiatannya sudah jejer-jejer.
Saya ucapkan terima kasih kedatangannya, semoga bermanfaat dan sukses untuk Anda semua. Kami bangga dengan Anda semua, melihat Anda semua seperti ini, kami sangat berbahagia. Terima kasih. Saya atas nama Prodi Agribisnis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditutup dengan foto bersama.